Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu waqtafa. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, tempat untuk mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk mencari sebab-sebab hidupnya hati, sebab-sebab turunnya kebaikan dan perbaikan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka balasannya sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang penuh bahagia di dunia, dan di akhirat nanti kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakannya di dunia. Alhamdulillah, kita semua mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Bekal yang ingin kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah mestinya bekal yang cukup. Karena setiap orang yang melakukan perjalanan membutuhkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, bekal ketaatan, bekal kebaikan. Terkadang mungkin kita berpikir, saya dan kita semua berpikir, amal kebaikan saya kurang, dosa saya banyak. Kita mengenal manhaj sunnah sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Bagaimana caranya kita memperbaiki diri sementara usia kita sudah seperti ini? Kita juga ingin mungkin ya belajar supaya bisa lebih mendalami agama, menghafal Al-Quran, bisa bahasa Arab. Kayaknya kesibukan sudah banyak, pekerjaan selalu menumpuk, halangan-halangan selalu ada. Tapi di lain pihak kita juga berpikir untuk memperbanyak bekal kita di dunia selagi Allah masih memberikan waktu, memberikan panjang umur, memberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang memberikan kepada manusia solusi, jalan keluar
untuk bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dunia yang dengan izin Allah bisa memberi manfaat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat keempat atau ayat kelima, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin dihafal semua ya? Waduh, kalau sudah terbiasa dibaca bro. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menulis, Allah akan menuliskan amal yang telah mereka kerjakan dan juga jejak-jejak yang ditinggalkan. Dan semuanya Allah tuliskan di kitab yang nyata, kitab induk yang nyata, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Apa arti jejak-jejak atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Maksudnya kebaikan-kebaikan yang mereka usahakan, sebab-sebab kebaikan yang mereka kerjakan, yang kebaikan itu terus mengalir pahalanya, terus mengalir keutamaannya kepada orang yang mengusahakannya pertama kali. Inilah yang namanya pahala jariyah yang terus mengalir. Inilah yang bisa diharapkan oleh seorang hamba meskipun dia telah meninggal dunia. Kalau ada jejak seperti ini, maka dia akan bisa mendapatkan tambahan pahala atau warisan pahala dari jejak-jejak tersebut, yang tentu ini sangat dibutuhkannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada waktu dia mendapati timbangan amal kebaikannya kurang. Amal-amal solehnya tidak mencukupi untuk menyelamatkan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, pertama kita ketahui dalam Islam hukum asal setiap amal perbuatan pahalanya tidak bisa diberikan untuk orang lain. Dikirim? Diantar untuk orang lain, dikirim atau diantar untuk orang lain. Dia yang mengusahakan, maka cuma untuk dirinya. Kalau tidak ada sebab pada amal tersebut, tidak bisa dikirim atau diantar kepada orang lain. Karena masing-masing bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Masing-masing manusia mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang dikerjakan, keburukan dari keburukan yang dikerjakan. Tidak ada yang namanya dosa warisan. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Makanya yang namanya mengirim pahala atau membawakan pahala Al-Fatihah untuk dikirim atau dibawakan ke orang lain, seperti mengirim surat atau message, SMS, ini tidak bisa. Karena pahala dan dosa itu bukan seperti, di sini apa surat? Surat. Bukan seperti surat yang dikirim melalui kantor pos. Via pos. Melalui via pos. Tidak bisa. Masing-masing sesuai dengan usahanya sendiri-sendiri. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Makanya orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i aneh ketika melakukan hal ini. Coba lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat-ayat dalam surat An-Najm. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala sama ya, kecuali apa yang diusahakannya.
Apa yang dikerjakannya atau diusahakannya? Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i berpendapat pahala itu tidak bisa dikirim atau dibawakan untuk orang lain, dibawa ke orang lain, tidak bisa ditransfer ke orang lain, masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri. Nah, Islam mengecualikan apa? Beberapa amal perbuatan yang memang di situ manusia punya peran, punya jasa, punya sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika seorang manusia telah mati, di sini meninggal dunia sama ya? Bisa juga ya, oke. Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalnya, sudah selesai. Ini hukum asal. Dikecualikan illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, berhenti aliran pahalanya, kecuali dari 3 sebab atau 3 arah. Pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, artinya sedekah yang terus mengalir. Ini mengalir karena dia ada usaha di situ. Misalnya apa? Orang yang mewakafkan hartanya untuk masjid. Selama masjidnya dipakai, yang masjid ini adalah dari sumbangannya, dari usahanya. Usaha ini bisa berupa harta atau dia yang memprakarsai, mempelopori pendirian masjid tersebut, atau dia yang mengusahakan. Maka selama masjid tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk sholat berjamaah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dia ikut mendapatkan pahalanya. Ada orang yang merintis sama sini, memulai memanage pengajian di satu tempat, membuka atau memulai pengajian, maka dia ikut dapat pahalanya selama pengajian tersebut terus dilakukan. Misalnya dengan memakai rumahnya, kemudian membiayai, ya, mendonasi untuk fasilitasnya. Selama setelah itu orang-orang mengikuti pengajian di tempat tersebut dan digunakan untuk pengajian selanjutnya, maka dia ikut mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ada usahanya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Kita menasihati, mengajarkan ilmu kepada seseorang, dia dengar, dia mengamalkan. Maka yang dikerjakan oleh orang tersebut juga mengalir kepada kita pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang membimbing manusia dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Makanya ini keutamaan kita berdakwah, keutamaan kita menasihati, mengirim pesan, mengirim surat, atau mengirim ceramah-ceramah yang bermanfaat, orang mendapat hidayah, maka dengan sebab itu kita mendapatkan pahala. Makanya kalau dengan pertimbangan ini, siapa orang yang paling banyak mendapatkan pahala dari amal-amal kebaikan orang lain disebabkan dengan dakwah beliau? Siapa? Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW tidak perlu dikirim atau dibawakan pahala kepadanya, karena otomatis semua yang beramal Islam saat ini dengan taufik dari Allah itu melalui atau via dakwanya Rasulullah SAW. Iya kan? Tidak perlu dibawakan pahala kepada beliau, dikirim, tidak perlu. Ada orang-orang yang bilang untuk Rasulullah SAW Al-Fatihah, tidak ada gunanya, tidak sampai. Kita bisa mengamalkan membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, itu kan karena dakwanya Rasulullah SAW pertama kali. Nah ini, yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya, yang diamalkan untuk kebaikan. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya.
Anak soleh, kenapa? Anak itu adalah usaha orang tuanya. Kenapa anak itu dikatakan bermanfaat, pahalanya mengalir kepada orang tuanya? Karena anak itu adalah usaha dari orang tuanya. Nah, untuk yang ketiga ini, banyak orang yang keliru dalam memahami. Mereka menerjemahkannya seperti ini: doa anak yang soleh. Salah. Rasulullah tidak mengatakan doa anak yang soleh. Anak yang soleh sendiri, yang pahalanya semua mengalir kepada orang tuanya. Bukan cuma doanya, semua amalnya. Kalau masalah doa, kenapa disebutkan di sini yang mendoakan sebagai sifat, ya? Anak soleh yang mendoakan. Jadi bukan doa anak soleh. Keliru kalau diterjemahkan demikian. Anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Ini untuk motivasi bagi anak tersebut agar rajin mendoakan orang tuanya. Tetapi yang sampai pahalanya adalah semua kebaikan dari anak tersebut. Makanya kalau sekarang kita mengerjakan kebaikan, kita tidak perlu khawatir. Orang tua kita insya Allah ikut mendapatkan pahala kebaikannya, karena mereka yang mengusahakan kita sejak awal. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usahanya sendiri. Sebaik-baik rezeki yang dimakannya adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya termasuk usahanya. Ingat, ini lafadz hadis yang sahih. Anak itu termasuk usaha seseorang. Makanya kita punya anak, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita didik, tujuannya supaya menjadi tabungan pahala untuk kita. Kenapa dalam Islam dianjurkan memiliki keturunan yang banyak? Yang tentu nanti harus diusahakan pendidikan yang baik padanya. Bahkan dianjurkan secara khusus oleh Rasulullah SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Menikahlah, menikah sama ya, kawin ya. Menikahlah dengan perempuan-perempuan yang penyayang dan banyak keturunannya, subur. Karena aku akan membanggakan, memenangkan jumlah kalian pada hari kiamat nanti di depan umat-umat yang lain, di depan nabi-nabi yang lain, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang banyak, yang tentu dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang baik. Di samping keutamaan ini, ternyata tadi anak itu merupakan usaha dan tempat kita menabung pahala. Makanya orang tua yang bijak, orang tua yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mengetahui pertama dia wajib untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan tanggung jawabnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sebagian dari para ulama, nanti di hadapan Allah sebelum anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua, kebaikannya kepada orang tua, terlebih dahulu yang pertama kali ditanya adalah orang tua bagaimana dia mendidik anaknya. Ini seperti dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Jadi orang tua yang terlebih dahulu ditanya. Nah, ini merupakan kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Ayat ke-6.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa arti ayat ini? Jaga mereka dari neraka maksudnya bentengi mereka dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira." Ajarkan kepada dirimu dan kepada keluargamu kebaikan. Ajarkan kebaikan. Anak itu jangan diikuti kemauannya, karena fitrah manusia memang baik. Tapi kalau dibiarkan, syaitan yang mempengaruhi. Ada mungkin sebagian teori pendidikan yang sangat buruk, dan ini sayangnya banyak dipercaya oleh orang-orang yang beriman karena kebodohan mereka. Katanya anak itu dibiarkan saja, jangan dimarahi, jangan ditegur. Loh, kalau tidak dimarahi, tidak ditegur, siapa yang membimbing dia nanti? Syaitan yang akan membimbing dia. Kita bisa memarahi, kita bisa menegur, tapi dengan cara yang baik tentu saja, yang lemah lembut, karena dia masih kecil. Jangan dibiarkan. Kalau salah, ditegur dengan teguran yang baik. Karena syaitan akan selalu berusaha memalingkan manusia. Nanti kita bahas insya Allah. Bahkan menggoda manusia sejak kecil. Jadi kita itu nanti berlomba dengan syaitan untuk menanamkan benih. Kita ingin menanamkan benih kebaikan pada anak kita sejak dini, sementara syaitan juga telah berusaha sejak awal untuk menanamkan benih keburukan, bibit-bibit keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya di sini ikhwan dan akhwat sekalian, utamanya bagi ibu-ibu ya. Tentu juga ini berlaku bagi bapak-bapak. Cuman perempuan itu seringnya dikalahkan dengan perasaan. Makanya kalau kita bahas mengenai pendidikan anak, atau apalagi judul yang kita sebutkan dalam kajian ini, agar buah hati menjadi penyejuk hati. Penyejuk sini apa sih? Penghibur hati gitu ya. Agar buah hati menjadi penghibur hati. Ini indah judulnya. Tapi bagi sebagian orang ini bisa dikatakan gampang-gampang susah. Di satu pihak dia ingin anaknya baik, tapi di lain pihak hatinya tidak sampai hati, tidak tega, tidak sampai hati untuk menyuruh anaknya. Prinsipnya, aduh dia masih kecil. Setelah besar sedikit, dia sudah besar tapi kasihan, nanti nangis. Terus begitu, akhirnya lama-kelamaan anak tersebut besar, akhirnya hasilnya cuma seperti abinya atau uminya. Hasilnya sama kuat, draw atau seri, tidak lebih unggul dibandingkan orang tuanya. Kasihan seperti ini. Padahal dia punya potensi kebaikan. Padahal dia bisa diarahkan sejak kecil. Padahal dia berpeluang, karena kita sekarang sudah tahu, kita sudah faham. Kalau kita tanamkan dari kecil, misalnya mulai menghafal Al-Quran, menghafal zikir-zikir, Masya Allah, setelah besar dia membaca Al-Quran dengan didikan orang tuanya. Sudah berapa yang didapatkan orang tuanya? Itu sudah pendidikannya, berarti ini ilmu yang diambil manfaatnya. Anaknya sendiri adalah usahanya, termasuk juga ini adalah sedekah jariah. Jadi 3 pintu tadi orang tuanya semua yang ambil. 3 sebab tadi semua orang tuanya yang ambil. 3 sebab untuk mengalirnya pahala. Luar biasa. Nah, makanya ini perlu persiapan, perlu tekad, perlu usaha, perlu semangat, perlu kesungguhan, keseriusan sejak awal. Masalahnya kita semua harus berpikir ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Sudah kita bahas semalam, kita ini umur kita tinggal hitungan. Kalau kita tidak mau berpikir untuk memperbaiki, menggunakan kesempatan yang ada, kita mau kapan lagi? Mau tunda sampai kapan? Sekarang kita sudah berkeluarga, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, suami atau istri kita dibukakan hatinya. Kapan lagi kita mau berubah? Kapan kita memperbaiki diri?
Bila kita mau berubah, bila kita mau memperbaiki diri. Makanya kita ingat keutamaan besar ini agar kita segera berbenah, segera memperbaiki diri. Dan tentu saja untuk kebaikan itu perlu persiapan, perlu pengorbanan, pengorbanan yang akan mendatangkan kemuliaan. Pertama, yang paling penting untuk dipersiapkan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon taufiknya, adalah apa? Adalah tentu saja orang tua sama ya, bapak dan ibu, abi dan umi. Dia akan mendidik anaknya. Sebelum dia mendidik orang lain, dia harus pertama kali mendidik dulu dirinya sendiri. Karena kalau dirinya tidak baik, tidak mungkin bisa mengusahakan kebaikan untuk orang lain. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai'i la yu'tihi, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya sudah bahas kemarin ucapannya Imam Muhammad ibnu Wasi' ketika menasehati seorang pendakwah, pemberi nasihat. Mad'unya atau audiensnya tidak bisa terpengaruh dengan nasihatnya, ternyata dari dia sendiri sebabnya. Dari dia sendiri sebabnya. Ingat ya, memberi pengaruh kebaikan kepada orang lain itu dibutuhkan sumber pengaruh yang kuat. Kita ingin menasihati anak kita kebaikan, berarti di sini kita berposisi sebagai sumber pengaruh. Taruhlah kalau kita buat permisalan contoh listrik. Listrik itu kan bisa memberi pengaruh banyak kebaikan di rumah kita. Bisa untuk menyalakan lampu elektrik ya. Elektrik itu bisa menyalakan lampu, bisa untuk menghidupkan kulkas, menyalakan komputer, menyalakan AC sama ya. Iya, menyalakan AC, pendingin, dan seterusnya. Sekarang ini adalah pengaruh yang ingin didapatkan dengan listrik. Supaya pengaruh ini bisa baik, lampunya menyala terang, pendinginnya bisa berfungsi baik. Kemudian kulkas sama ya? Fridge. Iya. Icebox juga bisa memberikan pengaruh yang baik. Syaratnya harus apa? Sumber listriknya yang ada di sini apa sumber listrik? Kayak generator ya, kayak kita. Sama generator. Harus baik kan? Kalau generatornya lemah, lampunya akan redup. Tidak kuat nyalanya. Kalau generatornya baik, wah, lampunya bisa terang. Alat-alat elektrik yang kita gunakan bisa berfungsi maksimal dan seterusnya. Jelas. Jadi sumber itu mempengaruhi hasil, mempengaruhi pengaruh, ya, menentukan pengaruh yang akan muncul nantinya. Makanya kenapa selalu kita bilang belajar dari Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih, pemahaman salaf. Karena sumber pengaruh yang terbaik untuk ketaatan, untuk membersihkan hati kita jelas adalah Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, pemahaman para salaf. Kalau sumbernya tidak beres, mesti hasilnya akan tidak baik. Sumbernya tidak benar, hasilnya pun tidak mungkin baik. Nah, di sini orang tua, ya, ibu dan bapak benar-benar memikirkan hal ini. Mereka akan menjadi pengaruh bagi anak-anaknya. Makanya kalau kita baca biografinya para ulama, akan lahir ya, biografinya para ulama, mereka dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah terlahir dari ibu-ibu
perempuan-perempuan yang beriman, yang mendidik mereka dengan perjuangan yang sangat kuat. Perjuangan yang sangat kuat. Lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia adalah ulama yang disebut-sebut paling kuat dalam menghafal hadis. Kemudian paling teguh dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya. Disebutkan waktu beliau masih kecil, dia anak yatim. Ibunya sudah tua. Setiap hari, ya, ibunya itu menggendong dia, menggendongnya. Masih kecil, Imam Ahmad yang masih kecil ini digendong sebelum sholat subuh, digendong oleh ibunya, menempuh perjalanan lebih dari 10 kilo mungkin, untuk diantar ke sebuah masjid yang di situ ada ulama yang mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak kecil. Setiap hari dilakukannya. Sebelum sholat subuh digendong anaknya, kemudian belajar di situ, dia ikut sholat di situ. Dia kemudian menunggu anaknya itu sampai sekitar waktu duha, sekitar jam, mungkin sekarang jam 10 siang, jam 10 pagi, baru kemudian anaknya digendong lagi pulang. Setiap hari dikerjakan seperti itu. Demikian pula para ulama yang lain. Orang-orang seperti ini, ya, dengan taufik dari Allah akan melahirkan imam-imam besar. Imam-imam besar. Yang ini semua membuktikan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa sumber pengaruh yang baik akan memberikan hasil yang baik. Memberikan hasil yang baik. Makanya di sini akhwat dan ikhwan, ya, yang posisinya sebagai bapak dan ibu, kalau ingin mengusahakan perbaikan untuk anaknya, maka perbaiki dulu diri sendiri. Perbaiki dulu diri sendiri. Karena anak itu tentu yang paling dekat dengan dirinya, yang paling mudah dia terpengaruh, mendapatkan pengaruh baik dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dalam hal ini Allah mempermudah kita, ya. Jadi ada kecenderungan manusia, secara fitrah manusia itu cenderung suka meniru orang-orang yang ada di dekatnya. Siapa yang selalu berinteraksi dekat dengan kita, kita akan suka mengikuti penampilannya, kebiasaannya, apa yang dilakukannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa." Jiwa manusia itu selalu sukanya bersama-sama, saling meniru. Maka yang dia kenal, dekat dengannya, dia akan cenderung dekat, cenderung meniru, cenderung menyerupakan diri. Tetapi yang tanakara, yang tidak saling mengenal, yang saling jauh, maka dia pun cenderung akan membedakan diri. Nah, kecenderungan fitrah anak ini kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yakni orang tuanya mencontohkan penampilan yang baik, ayahnya juga mencontohkan tingkah laku yang baik. Salah seorang ulama salaf dari zaman tabi'ut tabi'in atau setelahnya, Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi, pernah kedatangan salah seorang muridnya, dikunjungi salah seorang muridnya dengan membawa anak-anaknya. Imam Al-Harbi berkata kepadanya, "Haula'i auladuk," mereka ini adalah anak-anakmu. Adalah anak-anakmu? Dia mengatakan, "Iya." Kemudian beliau berkata, "Unduri ihdari," ihdar ayyarauka haitsu nahakallah fatasquta fi ayunihim. Hati-hati, jangan sampai mereka melihatmu, mereka menyaksikan kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah,
sehingga wibawamu akan jatuh di mata mereka. Sehingga wibawamu akan jatuh di mata mereka. Nah, ini sebenarnya perkara untuk mendidik anak asalnya tidak sulit, karena seperti yang saya katakan tadi, anak itu yang pertama kali mempengaruhi dia tentu adalah ibunya, uminya. Setelah itu ayahnya. Ketika lahir yang pertama kali dia ketemu siapa? Ibunya. Yang setiap hari mengganti pampersnya, mengganti popoknya, mengganti pakaiannya, memandikannya, memberi makan, ibunya. Jadi secara fitrah jiwanya akan meniru ibunya. Akan meniru ibunya. Makanya para ulama membuat sebuah syair yang menggambarkan bagaimana kedudukan seorang ibu yang baik itu seperti madrasah, sekolah, ya. Al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta syi'ban tayyibal a'raki. Ibu itu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah. Kalau kamu mempersiapkannya, berarti kamu mempersiapkan generasi anak-anak yang nanti akan terbentuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kenapa? Karena ibu itu pendidikan yang pertama bagi anak. Sebelum dia keluar belajar kemana-mana, bergaul dengan siapapun, yang pertama kali mempengaruhi dia adalah orang tuanya. Nah, makanya di sini juga peringatan bagi kita, ya. Jangan membiasakan anak meskipun dia masih kecil dengan pendidikan atau penampilan yang tidak benar. Anak itu dia akan terbentuk dalam sifatnya, karakternya, sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh ibunya atau bapaknya kepada dirinya. Nanti kalau besar sudah sulit dirubah. Kalau dari kecil kita sudah biasa tanamkan kepadanya, kalau dia misalnya mengucapkan sesuatu, kita katakan Masya Allah, Subhanallah, dia akan ikuti kita. Melihat sesuatu yang mengherankan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dia akan terbiasa. Saat ini, ya, kita selalu bercita-cita anak kita mungkin bisa fasih berbahasa Inggris, anak kita bisa baik dalam berhitung misalnya. Tidak salah, karena ini perkara yang mungkin dibutuhkan. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita juga membiasakannya dalam kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab dia dijaga oleh Allah. Siapa yang akan menjaga dia? Yang akan meluruskan hatinya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dalam sehari-harinya terbiasa berzikir karena melihat ibunya, bapaknya terbiasa berzikir, sebelum sholat baca bismillah, dia pun akan baca bismillah. Ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang bersin bersin dia mengatakan yarhamukallah, terus dijawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dia akan terbiasa. Sebelum tidur dia akan membaca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, masuk toilet, keluar, terus seperti itu. Maka kebiasaan zikir sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Sekarang kita yang sudah besar seperti ini, kenapa kita sulit untuk selalu berzikir? Karena dari kecil kita tidak terbiasa. Kita justru terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang sebagian dari kita malah justru kalimat-kalimat yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang saya katakan tadi, penting untuk kita usahakan sejak dini. Usahakan sejak awal. Nah, kemudian juga yang penting untuk diusahakan di sini adalah perhatian terhadap pendidikan rohani, sama pendidikan hati.
Kita semua kalau membelikan fasilitas untuk anak, pakaian kita usahakan yang bagus. Anak meminta mainan, kita belikan mainan. Minta makan, kita belikan makan. Makanan jasmani kita perhatikan, tapi makanan rohaninya terkadang kita sangat-sangat lalai. Karena alasan tadi, tidak sampai hati. Kasihan anak ini. Coba lihat bagaimana orang-orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran memberikan kepada anaknya wasiat dan nasihat mereka yang terbaik adalah berhubungan dengan masalah iman. Allah menukil dalam Al-Quran ucapannya atau nasihatnya Nabi Yakub sebelum dia meninggal dunia. Orang itu kalau sebelum meninggal dunia, dia akan menyampaikan kepada anaknya wasiat yang terbaik. Akan berpisah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Apakah kalian hadir? Kalian dipakai sini kalian ya. Ya. Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub menjelang dijemput ajalnya, menjelang kematiannya, Nabi yang mulia? Ketika menjelang meninggal, apa yang dia katakan kepada anaknya? Wasiat terakhir, pesan terakhir yang disampaikannya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah setelahku? Bagaimana imanmu sepeninggal aku nanti? Bagaimana kamu bertauhid kepada Allah? Maka anak-anaknya yang sudah terdidik mengatakan, kami akan tetap menyembah Allah karena dia adalah sembahanmu dan sembahan dari bapak-bapakmu para nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, sembahan yang satu. Coba lihat Nabi yang mulia, panutan kita Yakub alaihi salatu wassalam, menjelang meninggal, kalau orang-orang saat ini yang ditanyakan, wahai anakku, nanti kamu makan apa? Kamu cari uang bagaimana? Kamu tinggal di mana? Semua dunia yang dipertimbangkan. Padahal dunia ini adalah milik Allah. Rezeki tidak mungkin luput dari masing-masing diri manusia. Apalagi Allah menjanjikan. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Kalau kita usahakan penjagaan iman, dengan sendirinya Allah menjaganya. Dengan sendirinya Allah menjaganya. Tetapi kalau yang kita jadikan pesan itu masalah dunia, dunia sekali terbakar, sekali ketipu orang, sekali dicuri, habis sudah dunianya semua. Ini pertimbangan bagi kita semua. Jadi pembinaan rohani. Pembinaan rohani yaitu menanamkan kebaikan kepada anak-anak kita, menanamkan pengajaran yang baik seperti yang saya katakan tadi, mulai ditanamkan membiasakan diri berzikir, membaca Al-Quran, menjelaskan tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Tidak ada salahnya kalau seandainya kita membelikan hadiah untuk anak kita, dia gembira, kita katakan kepadanya, bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus saya terangkan pada dia, ini memang yang membelikan Abi dan Umi, tetapi yang melimpahkan rezeki kepada Abi dan Umi dan kita semua adalah Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Masya Allah, anak akan terbuka hatinya. Oh, berarti Allah itu baik kepada saya. Berarti Allah itu baik kepada orang tua. Dan seterusnya. Kalau misalnya kita sedang bermain-main sama anak kita, misalnya bermain-main sama anak kita, kita katakan, Hazim ya antum ya. Hazim sayang sama Abi dan Umi tidak? Jawabannya, Hazim sayang sama Abi dan Umi. Kita katakan, Abi dan Umi juga sayang sama Hazim.
Abi dan Umi sayang sama Hazim. Kenapa Abi dan Umi sayang sama Hazim? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati Abi dan Umi untuk sayang kepada Hazim. Berarti semua kasih sayang yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan bahasa yang sederhana, anak itu akan paham, oh ternyata Allah itu maha penyayang. Kalau sejak dini tertanam dalam dirinya Allah itu maha penyayang, pemberi nikmat, kira-kira apa yang nanti muncul dalam hatinya? Dia mesti akan mencintai Allah. Karena fitrah manusia akan mencintai pihak yang banyak berbuat kebaikan untuk dirinya. Itu semua yang kita lakukan. Kalau anak kita sakit, kita sebutkan, suruh bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan, ingin menyampaikan atau memberikan kasih sayangnya dengan sakit, supaya anak tersebut bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah. Tentu dengan bahasa yang mampu kita sampaikan kepada mereka. Contoh-contoh ini kelihatannya sepele, tapi menanamkan pada diri anak. Dan ingat, anak itu kan masih di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi SAW. Semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Berarti kecintaan hatinya kepada Allah masih terbuka. Diingatkan sedikit, dia akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan menumbuhkan bibit-bibit keimanan yang baik kepadanya. Nah, di sini ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, juga untuk apa ini perlu kita perhatikan. Perkara yang penting di sini ya adalah kita mengusahakan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan anak kita. Dalam pendidikan anak kita itu manfaatnya sangat besar, karena yang mengetahui fitrah anak kita, yang mengetahui hati dan bisa meluruskannya tentu adalah zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya nukil di situ dalam makalah ucapannya, mengatakan sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuknya jalan keluar yang terbaik dari semua kesulitannya. Beliau mengatakan, al-madaru fit tarbiyati su'ubatan wa suhulatan, yang menentukan keberhasilan pendidikan anak, susah atau mudahnya, pertama adalah taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, pertolongan darinya. Setelah itu berusaha menempuh jalur pendidikan anak yang sesuai dengan petunjuk Allah. Coba kita lihat buktinya. Kita lihat buktinya. Terkadang ya, kita menilai, dan ini mungkin merupakan penilaian yang umum, anak kecil yang baru lahir, bayi yang baru lahir, ketika hari pertama lahir, baru lahir, apakah sudah bisa dinasihati? Belum kan? Oh, masih merah, masih mandi, masih mungkin harus dibersihkan badannya. Kira-kira butuh berapa tahun supaya dia bisa memahami nasihat? 3 tahun pun mungkin masih belum bisa terlalu paham, iya kan? Mungkin 5 tahun, 4 lah atau 5 sudah mulai bisa. Nah, selama 4 tahun atau 5 tahun ini apa yang terjadi? Apakah syaitan tinggal diam? Tidak. Syaitan itu cara menggodanya, dia sudah mengatur strategis sejak awal, menanamkan bibit-bibit keburukan sejak dini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma atathumus syayatinu fajtalathum an dinihi. Aku menciptakan hamba-hambaku manusia itu hanif, cenderung kepada kebenaran, lurus, mengarah kepada tauhid.
tapi kemudian syaitan mendatanginya dan memalingkannya dari fitrah kebaikannya. Makanya kalau dikatakan manusia itu kalau dibiarkan tanpa digoda oleh syaitan, dia akan mengenal tauhid. Benar, memang seperti itu. Tapi masalahnya tidak mungkin syaitan membiarkannya. Iya kan? Syaitan mengetahui manusia itu sejak awal harus digoda agar bisa terbiasa mengikuti penyimpangan yang diinginkannya. Ini yang menjadi masalah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sirru sarhatil ula, rahasia tangisan bayi pertama kali ketika dilahirkan. Yang ini biar dokter tidak mengetahuinya kecuali dokter yang beriman. Biar spesialis kandungan, spesialis anak tidak tahu kecuali yang pernah baca hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Hadis Bukhari Muslim. Siyahul mauludi hina yaqa, wa fi riwayatin hina yulad, ta'natun minasyaitan. Tangisan atau teriakan seorang bayi yang pertama kali ketika baru dilahirkan keluar dari rahim ibunya, itu adalah apa? Itu adalah tusukan atau godaan syaitan. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini perkara gaib yang harus kita benarkan. Para ulama menjelaskan faedah, di antara faedah dari hadis ini adalah apa? Syaitan itu mulai menggoda manusia sejak kapan? Sejak baru lahir. Sejak dokter yang melahirkan masih mengurus badannya yang masih penuh dengan lendir, penuh dengan darah nifas, atau masih memotong apa ini? Tali pusar ya. Tali pusar sama ya. Atau kita apa? Ari-arinya ya. Syaitan sudah langsung menggoda dia. Loh, sekarang apa faedahnya bagi syaitan menggoda anak yang masih kecil seperti ini? Untuk memasang bibit-bibit awal keburukan. Bayangkan kalau kita tidak mengusahakan penjagaan, saya katakan tadi, setahun belum bisa kita nasihati, 2 tahun belum bisa. Apa yang bisa kita usahakan di masa ini untuk menjaga anak kita yang sudah mulai didekati oleh syaitan? Tidak ada penjagaan yang lebih sempurna dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allah menurunkan syariat yang berhubungan dengan sunnah Rasulullah SAW tentang kelahiran bayi, tujuannya untuk penjagaan ini. Tujuannya untuk penjagaan ini. Bahkan coba kita perhatikan di sini kemuliaan dan keutamaan ya, keagungan belajar ilmu sunnah. Benar-benar untuk kebaikan kita dan keturunan kita. Coba dilihat. Dimulai dari kita bergaul dengan suami istri dengan baik dalam rumah tangga. Ini kan sudah menjauhkan syaitan dari rumah. Kenapa syaitan bisa hadir di dalam rumah? Karena kita tidak baca bismillah waktu makan atau waktu masuk rumah. Iya kan? Hadis-hadis yang sahih menyebutkan apa? Kalau seseorang itu masuk rumah menyebut nama Allah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Pokoknya yang penting menyebut nama Allah waktu masuk rumah. Maka syaitan berkata kepada temannya, kalian tidak mendapat tempat menginap atau bermalam hari ini. Kemudian ketika orang itu makan membaca nama Allah, menyebut nama Allah, syaitan berkata kalian tidak mendapat makanan hari ini. Syaitan jauh dari rumahnya. Kalau syaitan sudah jauh dari rumahnya, keberkahan yang tercipta. Sehingga yang dilaksanakan di rumah tersebut, termasuk ketika suami istri ini, ya maaf ya, berhubungan suami istri, berhubungan intim, juga akan dijaga oleh Allah.
Bagaimana jaminan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ingat, ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai dalam masalah hubungan intim pun kita diberikan petunjuk supaya dijaga. Memang ini masalah pribadi kita, tapi kita butuh untuk penjagaan dari Allah. Masalahnya ini berhubungan nanti dengan istrinya hamil kemudian melahirkan anak. Siapa yang akan menjaganya? Kita bisa menjaga? Tidak bisa. Paling kita yang jaga luarnya saja, kesehatannya saja. Tetapi untuk penjagaan yang nanti berhubungan dengan godaan syaitan, Allah yang bisa menjaganya. Makanya Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Beliau SAW bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa innahu in qadallahu bainahuma waladan lam yadurrahu syaitanu abadan." Seandainya ya, seorang suami, kata Rasulullah SAW, ketika dia akan mengumpuli istrinya, berhubungan suami istri, dia membaca doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anugerah yang engkau akan berikan kepada kami, ya ini anak, kalau istrinya hamil. Kata Nabi SAW, sungguh kalau dia membaca zikir ini kemudian Allah anugerahkan dari hubungan tersebut hamil kemudian lahir anak, maka syaitan tidak bisa mencelakakannya selama-lamanya. Dari proses awal sudah dijaga oleh Allah, sementara syaitan menggodanya setelah lahir. Allah sudah menjaga dia dari awal. Tentu kalah upaya syaitan. Dia tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Di sini perlu kita perhatikan ya, ikhwan dan akhwat sekalian, sangat mengerikan. Kita makan, seorang makan tidak menyebut nama Allah, maka syaitan ikut serta makan bersamanya. Kita tahu bersama hadis yang sahih kan? Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang makan tidak membaca bismillah, kemudian sahabat itu ingat dan membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, atau fi awalihi wa akhirihi. Rasulullah SAW kemudian tertawa, bismillah di awal sampai akhirnya. Rasulullah SAW tertawa karena syaitan kemudian memuntahkan makanan tersebut karena dia ikut makan. Yang lebih mengerikan dibandingkan semua ini adalah penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menyebutkan tentang makna firman Allah, ya, ketika Allah menyebutkan godaan syaitan, wasyarikhum fil amwali wal aulad, sertailah mereka dalam harta mereka dan anak-anak mereka. Sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan, ini gambaran yang sangat menjijikan, bahwa syaitan itu ketika suami istri ingin berhubungan intim, dia menunggu di belakangnya. Kalau seorang suami itu membaca nama Allah, maka dia terlempar. Tapi kalau dia tidak menyebut nama Allah, dia akan ikut dalam hubungan intim tersebut. Memang tidak kita rasakan karena tidak kelihatan. Tapi coba bayangkan bagaimana menjijikannya keadaan seperti ini. Dan ini adalah keburukan yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak belajar ilmu sunnah. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya belajar agama Islam karena dijaga dari perkara-perkara yang kotor seperti ini. Makanya kalau syaitan sudah ikut serta dalam hubungan tersebut, kira-kira apa jadinya anaknya nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita perhatikan. Di sini ya, terkandung pengertian penjagaan dari Allah yang sempurna. Itu kalau kita belajar Islam yang benar, belajar sunnah, itu sudah kita usahakan sejak awal. Dari rumah kita yang kita bersihkan dari kehadiran syaitan, ya, seperti membaca surat Al-Baqarah di rumah itu kan membuat lari syaitan. Kalau syaitan lari berarti yang masuk apa? Malaikat. Malaikatun rahmat. Waktu berhubungan intim, kemudian menjauhkan hal-hal yang bisa mengundang syaitan seperti alat-alat musik dan yang lainnya.
Kemudian setelah anak itu lahir, juga kata para ulama hikmahnya, kenapa Nabi SAW menyebutkan sunnah, seperti ya sunnah beliau ketika pertama anak itu lahir dikunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Hari ketujuh anak itu dinasikai atau yang kita kenal dengan diakikahi. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, disembelih atas nama Allah dalam rangka akikah anak tersebut. Kemudian rambutnya dipotong, dicukur sampai habis, digundul ya namanya, sama. Diberi nama yang baik pada hari itu, artinya namanya diumumkan pada hari itu. Nah, semua sunnah-sunnah atau penyelenggaraan petunjuk Nabi SAW yang berhubungan dengan anak ini adalah untuk kebaikan bagi anak tersebut. Siapa? Coba lihat. Ya, hikmahnya akikah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Semua bayi yang dilahirkan itu terhalangi dengan akikahnya sampai ditunaikan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Apa arti terhalangi sampai ditunaikan akikahnya? Kata sebagian dari para ulama artinya terhalangi dari kebaikannya. Ada juga yang mengatakan terhalangi untuk memberi syafaat kepada orang tuanya, kecuali sampai ditunaikan akikahnya. Berarti ini kebaikan untuk orang tuanya sendiri. Yang jelas ini semua menunjukkan kepada kita sunnah Rasulullah SAW tentang anak itu benar-benar untuk kebaikan dan keutamaan bagi anak itu sendiri dan juga bagi orang tuanya. Ya, insya Allah beberapa penjelasan yang lain juga bisa ikhwan dan akhwat baca di makalah yang sudah dibagikan. Maka kajian kita insya Allah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan juga ini merupakan akhir dari rangkaian daurah kita. Saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, ya, terima kasih sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan. Dan semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Mohon maaf jika ada yang kurang dari saya atau hal-hal yang tidak berkenan, yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti. Senantiasa menjadikan kita istiqomah di atas kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada iman dan kepada sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita, dan menghindarkan kita dari segala keburukan-keburukan, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Demikianlah kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Macam mana seorang istri harus mengurus waktunya? Mereka sibuk dengan kerja rumah, masak, menjaga budak-budak, juga membuat ibadah, mencari ilmu. Apa yang diutamakannya? Kadang-kadang macam membaca Quran, kadang-kadang mendengar kuliah, budak-budak menangis. Iya. Iya, pertanyaannya baik sekali. Bagaimana atau macam mana seorang istri itu bisa mengatur waktunya di rumah, karena dia harus mengurus rumah, memasak, menjaga budak-budaknya, kemudian juga dia harus beribadah, membaca Al-Quran, mendengarkan kuliah agama. Bagaimana cara dia mengatur waktu? Pertama, sebelum itu kita harus sampaikan kepada para akhwat, para istri, ya, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semua kesibukan tersebut dilakukannya memang kelihatan capek, memayahkan, tapi semua adalah bernilai ibadah dan pahala. Laki-laki atau suami, dia mendapatkan pahala ketika bekerja di luar rumah. Kalau ada laki-laki yang di dalam rumah, tidak mendapatkan pahala seperti keutamaan yang didapatkan oleh para istri. Karena perempuan itu berada di rumah, itu sudah bernilai ibadah. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat. Kalau dia sering keluar rumah tanpa ada keperluan, maka syaitan pun akan mengintainya, menjadikannya sebagai sebab fitnah. Dan keadaan seorang perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada dalam rumahnya. Jadi berada dalam rumah itu sudah merupakan pahala dekat dengan Allah. Apalagi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu bernilai jihad baginya, bernilai keutamaan, pahala. Dia memasak itu tidak sia-sia, dia mengurus anaknya tidak sia-sia. Makanya dalam kondisi seperti ini perempuan bersyukur. Allah mudahkan baginya banyak kebaikan. Apalagi kalau dia bisa berusaha mengatur waktunya untuk bisa dibagi dengan pekerjaan dan juga membaca Al-Quran, berzikir atau mendengarkan kuliah agama. Tentu ini kemuliaan di atas kemuliaan. Kalau terpaksa bertentangan di antara keduanya, atau waktunya mana yang harus didahulukan, kalau memang harus dihadapkan pada pilihan mengurus anak atau membaca Al-Quran, tentu dia utamakan kewajibannya mengurus anaknya. Tapi tidak salah kalau dia berusaha untuk menggabungkan dua kebaikan dalam dirinya. Sambil dia mengurus anak, dia sempatkan di sela-sela waktunya untuk membaca Al-Quran, berzikir, mencari ilmu yang bermanfaat. Maka ini tentu merupakan kemuliaan yang menjadi sebab dia mendapatkan pahala dan keutamaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan itu semua untuk akhwat-akhwat sekalian dan ummahat-ummahat yang bersemangat dalam mengenal dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Waktu di lahir sini Ustaz, kami kena suruh membang karena takwa azan. oh mengazan. Bang, ya azan, betul. Bang telinga kanan, Iya, iya. kemudian kamat Telinga kiri. ada itu. Iya, masalah mengadzankan anak di telinga kanan atau koma di telinga kiri itu disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Tapi menurut penelitian yang benar, hadis tersebut adalah hadis yang lemah dari semua jalurnya. Bahkan sebagian jalurnya sangat lemah. Makanya berdasarkan penelitian terhadap hadis ini, saya juga pernah ikut menelitinya. Itu hadis ini tidak kita amalkan karena riwayatnya lemah. Memang sebagian dari ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan ini dianjurkan. Tetapi kalau kita melihat ke sebab rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, itu ada yang lemah hafalannya atau bahkan sangat fatal kesalahan dalam meriwayatkan hadis sehingga tertolak riwayatnya. Pendapat yang lebih kuat adalah dia tidak perlu diazankan. Adzan dan iqamat itu hanya disyariatkan ketika sholat, ya, ketika melaksanakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Di sini tidak dapat dianakkan sebab di hospital bila istri sudah lahir ada ustaz yang disediakan. Oh ya sudah, kalau memang mereka laksanakan tidak mengapa ya. Artinya kita katakan ini ya memang salah, tapi kan mereka mungkin merujuk kepada hadis tadi. Masih apa ya? Masih baik karena ada rujukannya. Meskipun hadisnya lemah begitu. Ada seorang anak yang seringkali melawan percakapan ibunya dan boleh membuatkan ibunya sampai Marah. menangis air mata. Alhamdulillah bentar. Jadi macam dia mau minta maaf sama ibunya, dia malu. Tapi sekarang ini hubungan sama ibu dia baik semula. Ya harus minta maaf. Ini kesempatan dia mumpung sebelum ibunya belum meninggal. Ibu itu bisa menjadi penentu dia surganya. Makanya ya memang hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat
sorga di bawah telapak kaki ibu itu hadis lemah, tapi ada riwayat yang menggambarkan keridhaan ibu itu menentukan kebaikan orang tuanya, kebaikan anaknya. Harus minta maaf, jangan malu. Ibunya sendiri kenapa dia malu? Harus minta maaf. Sejelek-jeleknya. Bagaimanapun ibunya minta maaf, cium tangannya, ucapkan dia harus dibahagiakan, membuat tertawa ibunya karena dia pernah membuatnya menangis. Ini bakti yang merupakan pintu sorga kita yang tersisa di dunia ini, ya. Kalau masih ada ibu kita, masih ada kesempatan besar untuk kita dapat kebaikan, insya Allah. Nah. Yang ada lagi Ustaz. Bagaimana mengimbangi menghafal Quran dengan mencari ilmu? Sebab menghafal Quran ini perlu kepada fokus, ya. Jadi kalau dulunya selalu mendengar ceramah, ya, kemudian sekarang apabila menghafal Quran itu semua tertinggal. Jadi macam mana caranya mengimbangi? Ya, menghafal Al-Quran tanpa memahami itu tidak terpuji. Karena Al-Quran itu ditujukan untuk diamalkan. Tentu menghafal baik, tapi supaya bermanfaat apa yang kita hafal, kita paham isinya. Makanya diusahakan untuk mengatur waktu, memanajemen waktu, ya, agar bisa terbagi dengan baik antara usaha kita untuk menjaga hafalan dan untuk bisa memahami kandungan yang terdapat dari ayat-ayat yang telah kita hafal. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa memahami itu lebih diutamakan daripada sekedar menghafal. Tapi tentu kalau kita bisa gabungkan dua-duanya maka itu lebih baik. Al-Quran itu manfaatnya untuk membimbing kita, kata Ibnu Qayyim, tergantung dari sejauh mana kita bisa merenungkan isinya, memahami kandungannya, maksudnya. Ibnu Qayyim berkata, "Walakinna dzalika mauqufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu." Fungsi daripada Al-Quran sebagai petunjuk itu tergantung dari sejauh mana kita bisa merenungkan isinya dan memahami kandungannya. Makanya memahami ini harus diprioritaskan, diutamakan. Wajib untuk diutamakan, diprioritaskan, karena ini yang akan bermanfaat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, insya Allah. Nah, Kalau ada ayat dapat kita renungkan, ada yang beri macam advice pada kita ni, nasihatnya. nasihat. Tapi kadang ada juga surah hanya gambaran saja, tidak ada advice. Misalnya surah Asy-Syam, pasal bulan, pasal apa? Itu banyak pelajarannya, Pak. Kalau kita baca tafsir itu banyak advice itu, banyak nasihat. Contohnya seperti apa? Matahari, bulan. Pertama, pelajaran yang kita ambil atau nasihat yang kita ambil adalah itu adalah ciptaan Allah yang teratur, yang indah. Berarti yang menciptakannya maha indah, maha sempurna ilmunya. Kemudian apa? Matahari itu, para ulama membuat perumpamaan matahari itu seperti ilmu dari sunnah. Ibnu Taimiyah mengumpamakan ilmu sunnah itu seperti matahari, karena dia memberikan cahaya menjadi sebab kehidupan. Coba lihat, tumbuh-tumbuhan yang tidak kena matahari, apakah dia hidup? Tidak kan? Demikian pula hati yang tidak kena cahaya ilmu, tidak bisa hidup. Perumpamaannya seperti itu. Karena matahari itu memberikan kehidupan, makanya manusia yang tidak mendapatkan siraman cahaya dari ilmu Allah, maka dia akan mati. Iya begitu. Jadi ada faedah-faedah seperti itu ketika Allah menyebutkan semua ini. Ya. Jadi tidak mungkin Al-Quran mesti dia punya advice yang tinggi kan, mesti mengandung nasihat yang dalam gitu. Ada simbolik lah. Iya. Di sini bila sudah dipotong rambut itu ditimbang. Iya betul, ditimbang. Nanti disedekahkan dengan perak. Dengan emas. Harusnya perak lah, hadisnya perak. Ya kita sedekah biasa saja. Kita sedekah biasa, berapa saja begitu. Tadi yang kita cakap pasal perempuan itu banyak dia punya. Jadi tadi saya ingatkan yang saya lupa tadi sebutkan, setelah dicukur rambutnya, ditimbang,
dan disedekahkan setelah itu. Ya, maksudnya kita sedekah dengan perak yang sebanding dengan timbangan rambut tadi, cuma itu kecil ya. Jadi kita bersedekah secara umum sudah cukup itu ya. Mungkin kita bersedekah dengan berapa ya kira-kira? Kalau kita di Indonesia mungkin bersedekah 100.000, 200.000 bisa itu. Di sini berapa Pak? 100.000 berapa? 100.000, 200.000. 100.000, 200.000 berapa? Sebanding dengan berapa ringgit atau dolar di sini? 15 dolar. 15, 20 dolar, 25 dolar sudah cukup. Ya atau mungkin di sini lebih tinggi lagi. Kita kasih 50 lah ya begitu ya, cukup. So. Sejauh mana menjaga pergaulan anak-anak dengan orang kafir? Bolehkah mereka berteman dengan orang kafir? Seperti di sekolah pasti bertemu dengan orang kafir kebanyakan. Iya, barakallahu fiik. Kita tahu anak-anak itu mudah terpengaruh. Di sekolah mesti mereka bertemu dengan orang kafir. Lebih bagus tentu saja kita tidak mungkin menghindarkan ya, dia bisa bertemu, mesti dia bertemu. Paling baik itu kita di rumah menanamkan sama dia tentang supaya terbiasa melakukan hal-hal yang dicintai dalam Islam. Lebih bagus lagi kalau dia bisa mempengaruhi temannya agar temannya suka sama Islam. Itu lebih bagus. Jadi anak itu kita usahakan untuk terdidik dengan baik di rumah. Tentu ketika dia pulang sekolah kita harus melihat jangan sampai ada pengaruh-pengaruh kafir yang merasuk dalam dirinya. Ya kita bersabar untuk mendidik anak tersebut karena ini merupakan kemuliaan untuk diri kita sendiri. Nah, Pengaruh-pengaruh kafir itu macam mana maksudnya? penampilan misalnya. Anak kan gampang meniru penampilan temannya. Temannya tidak mungkin dia berpenampilan Islam. Ucapan-ucapan, misalnya bercerita nanti temannya itu akan menceritakan satu yang berhubungan dengan keyakinan. Seperti misalnya waktu Natal ada apa? Sinterklaas, apa itu? Apa menceritakan tentang apa? Bunda Maria yang baik-baik. Pokoknya ada pengaruh mesti anak. Berarti baik. Nanti kan terpengaruh dia dengan begitu. Ya. Jadi itu yang kita cakap pasal Santa Claus apa ini. Kami biasa kena beritahu juga Kak, pasal Jesus. Apa? Jesus. Apa Jesus? Christ itu. Yesus. Ya, Jesus. Oh yes. Ya, jadi Jesus katanya Iya. Mesias. Oh. Mesias. Jadi Ah. Mesias itu Nabi. Nabi Isa Mesias. Ya? Nabi Isa betul ya. Jadi tapi kadang-kadang kami dengar juga Dajjal menjadi Mesias juga. Tidak itu masih. Ini apa Yesus? Iya, Nabi Isa disebut Al-Masih. Yesus juga disebut apa? Dajjal disebut Al-Masih. Bukan Nabi, bukan. Al-Masih itu artinya Masih itu yang matanya buta, tertutup matanya satu. Jadi matanya buta sebelah. Masih dalam bahasa Arab. Oh. Kalau Isa Masih Al-Masih itu maksudnya dia mengusap orang bisa sembuh, dengan itu mukjizatnya dia sebagai nabi. Tidak sama ya? Tidak sama, beda. Masih yang palsu. Oh, Mesias. Ada yang sudah berhubungan badan dengan suami dan istrinya. Mereka mengamalkan sunnah itu berdoa. Tapi anaknya lain tetap nakal. Insya Allah nanti kalau udah besar baik gitu. Nakal yang penting dia tetap dalam koridor syariah, tidak ada masalah. Parameter anak disebut nakal itu gimana Ustaz? Nakal itu kalau anak itu lincah, aktif, belum tentu nakal. Memang anak kan ada kecenderungannya. Lagi pula kan juga perlu dipertimbangkan. Tetap saja anak itu harus dijaga dari keburukan kan. Tetapi kalau dia itu nanti mudah diberitahu dalam kebaikan, mudah untuk membaca Al-Quran, berarti dia baik kan dalam masalah ini. Masa anak-anak lincah itu kalau lihat orang-orang Arab, wah itu anaknya luar biasa lincahnya, iya. Hyper. Iya, hyper atau kalau kita apa misalnya? Iya, enggak sampai autis juga enggak, tapi hiperaktif pokoknya begitu, hyperaktif. Itu banyak anak orang Arab seperti itu. Tapi mereka Masya Allah setelah besar menjadi penghafal Al-Quran, jadi imam masih kecil, so jadi imam di masjidnya, begitu. Kalau kita membiasakan memanggil anak soleh itu nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa, optimis pun nggak apa-apa. Anak soleh. Nggak apa-apa. Ini anak soleh berbuat Optimis ya. Sampaikan sama dia ini supaya pengharapan toh, optimis ya. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Ada umat motornya. Ya. Silakan. Silakan. laki
Untuk iya, yuk, iya dan seterusnya. Iya. Ya, barakallahu fiik. Pertama, kita harus yakin ya. Pertama, teknologi itu secara umum kan halal ya. Tidak bisa kita mengharamkannya kecuali kalau ada hal-hal yang melanggar jelas. Makanya sebagai ibu dan bapak, kita harus mencari sebisa mungkin teknologi yang paling jauh dari keburukan, yang paling jauh dari hal-hal yang diharamkan, yang paling jauh dari permainan, yang paling jauh dari hal-hal yang diharamkan. Pilih yang paling bisa mengarah kepada pendidikan. Tidak ada gambar-gambar makhluk hidup yang dilarang dalam agama atau dalam agama. Kalau terpaksa ada, kita ingatkan sama anak kita bahwa ini dilarang karena ini makhluk hidup, ada hadisnya dan seterusnya. Dengan cara seperti ini kita bisa mengarahkan teknologi dan tidak membahayakan anak kita. Anak-anak suka bermain, tapi kita batasi permainannya itu. Kalau ada permainan yang lebih dekat kepada Islam, yang di situ ada hal-hal yang mengingatkan dia kepada orang-orang yang soleh, itu lebih bagus. Apalagi saat ini sudah banyak sarana seperti itu ya. Permainan-permainan, ada yang permainan untuk misalnya menghafal zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar toilet, dan seterusnya. Itu bagus yang seperti ini. Ini tergantung dari setelah taufik dari Allah adalah kreativitas dari orang tuanya ketika memilihkan mainan yang bermanfaat bagi anaknya. Yang jelas harus diyakini kalau mainan tersebut ada pelanggarannya, itu memberikan dampak yang buruk, pengaruh yang buruk bagi anak tersebut. Karena kita yakin segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah itu mesti mendatangkan keburukan lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Makanya ibu atau ummahat ya, ibu dan bapak dari anak tersebut perlu konsultasi. Kadang-kadang mungkin dia tidak tahu ada orang lain yang mengetahui ada mainan yang bagus, yang lebih dekat kepada Islam, yang lebih bisa mengarah kepada kebaikan, maka ini tentu lebih bagus untuk diusahakan. Nah, umur berapa tahun anak kecil diajar Al-Quran? Umur berapa tahun anak kecil diajar Al-Quran? Sejak kecil. Sejak kecil dibiasakan supaya dia mencintai Al-Quran, mencintai kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, sejak mulai dia paham, disampaikan. Mungkin 2 tahun sudah bisa dia dimulai 2 tahun, 3 tahun ya 3 tahun. Ya. Jangan sampai terlambat yang jelas. Barakallahu fikum. Yang mengaji Quran ini Ustaz, kami pernah beritahu semasa ibu itu hamil dan suruh membaca surat Maryam. Itu supaya mudah melahirkan. Supaya cantik. Semuanya lah. Iya, katanya begitu. Ada keyakinan yang keliru ya. Katanya kalau anak itu lahir ibunya masih hamil di kandungan, supaya anaknya cakep baca surat Yusuf. Kalau supaya anaknya cantik perempuan, hasil USG-nya katanya perempuan, bacakan surat Maryam. Berarti kalau nanti dia baca surat Al-Baqarah, anaknya seperti sapi. Al-Baqarah artinya sapi. Nanti kalau dia baca surat Al-Fil, gajah, anaknya seperti gajah. Wah, bahaya ini kalau seperti ini. Ini semua keyakinan yang keliru, keyakinan yang tidak benar. Sejauh mana memukul anak yang tidak mau sholat 10 tahun? Sebab kalau sudah 15 tahun, 19 tahun tidak mau sholat juga, itu nanti lawan. Kalau dipukul. Ya, kita tidak mesti memberikan pukulan. Kita bisa mendidik yang lain yang mempengaruhi dia. Tidak mesti harus dipukul. Mungkin kita uang apa jajan di sini Pak? Uang jajan. Upahnya dikurangi, ditahan, supaya dia merasakan pengaruh, atau tidak diberi hadiah, atau yang lain. Jadi tidak mesti harus dipukul. Apalagi kayak sudah besar sudah bisa melawan kan? Iya. Tidak. Ya, kita cukupkan ya kajian kita di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.